Bruno Moreira dari Persebaya segera gabung Persib Bandung di putaran kedua BRI Liga 1. Begini penjelasannya. Usai hancurkan Persita dengan skor telak, Persib alihkan fokus awal ke Persebaya. Gak jadi sedih. Inilah pengganti hebat Daisuke Sato saat Persib vs Persebaya. Pengakuan jujur Beckham Putra usai tampil di laga Persib vs Persita? Jawabannya bisa bikin kaget bobotoh. Di luar dugaan. Begini pernyataan keras dan tegas Bojan Hodak usai pesta kemenangan Persib. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Bruno Moreira dari Persebaya segera gabung Persib Bandung di putaran kedua BRI Liga 1. Begini penjelasannya. Di sisi lain Persib Bandung disebut bakal datangkan 2 pemain baru. Itu bisa direalisasikan Persib Bandung pada bursa transfer paruh musim. Persib Bandung dikaitkan dengan beberapa pemain asing yang baru, termasuk mungkin Bruno Moreira sebagai penyerang. Terkait Persib Bandung yang datangkan 2 pemain, hal itu diungkap oleh pengamat Roni Anwari. Dia merujuk pada Bojan Hodak yang sudah datangkan asisten pelatih Goran Paulic. Tugasnya adalah mengurusi taktik dan juga pertajam lini serang. Biasanya dengan datangnya asisten pelatih kemungkinan besar akan direalisasikan oleh Bojan datangkan 1 atau 2 pemain baru, ujar Roni. Nah ini sudah kode besar ya guys karena Persib semakin serius juara. Usai hancurkan Persita dengan skor telak, Persib alihkan fokus awal ke Persebaya. Laga tersebut diprediksi akan berjalan sengit, karena kedua tim merupakan salah satu tim besar di kancah sepak bola tanah air. Gelandang Persib Bandung, Markov menilai laga selanjutnya sangatlah berat untuk dilalui oleh timnya. Pasalnya lawan yang dihadapinya ialah tim yang sangat kokoh dan berkarakter saat menghadapi lawan-lawannya. Namun bukan hanya laga kontra Persebaya saja, pasalnya dalam 2 pekan ke depan Persib juga akan menghadapi Borneo FC yang kini berada di pucuk pimpinan klasemen. Akan tetapi Klok merasa timnya akan merasa terbebani apabila memikirkan 2 tim secara bersamaan, sehingga secara bertahap Persib akan mempersiapkan diri dari pertandingan ke pertandingan. Demi menjaga konsentrasi teman-temannya dia pasti berat. Semua game berat di Liga 1 menurut saya, hari ini juga melawan Persebaya dan Borneo. Kita lihat satu persatu, menatapnya laga demi laga. Jawab Klok. Disinggung soal Persebaya, Klok tak ingin terlalu memikirkan tim lawan. Meski secara permainan tim berjuluk bajul ijo itu memiliki karakter yang khas, namun tugasnya bersama Persib bukanlah untuk memikirkan lawan dan fokus membenahi kualitas permainan skuad Maung Bandung. Kita fokus dulu ke Persebaya. Sangat berat pasti. Tetapi kita pasti bisa juga. Kita fokus ke tim kita sendiri, fokus dan bekerja keras, semoga, tutupnya. Gak jadi sedih. Inilah pengganti hebat Daisuke Sato saat Persib vs Persebaya. Sosoknya begitu memukau, Daisuke Sato absen lantaran akumulasi kartu kuning yang diterimanya di laga kontra Persita Tangerang 1 Oktober tahun 2023. Mengantisipasi absennya pemain bernomor punggung 66, pelatih Persib Bojan Hodak tidak panik. Bojan Hodak menjelaskan, ia masih mempunyai banyak waktu untuk menentukan siapa yang akan menggantikan peran Daisuke Sato melawan Persebaya. Namun pelatih asal Kroasia tersebut menyebut 2 nama yang menurutnya tampil apik saat Persib menghancurkan Persita 5. Kita tidak pernah tahu siapa yang nantinya akan bermain. Tapi Rezaldihan Hanusa tadi ketika diturunkan bisa bermain dengan bagus. Edo Febriansah bermain dengan sangat bagus.
ungkap Bojan Hodak. Jadi, kita akan lihat di pekan ini, karena akan ada 4 sesi latihan dan kami akan memantaunya siapa yang akan menjadi starter, pungkasnya. Pengakuan jujur Beckham Putra usai tampil di laga Persib vs Persita? Jawabannya bisa bikin kaget bobotoh. Beckham Putra Nugraha mengorbankan diri untuk tampil selama 45 menit, meski sebenarnya kondisi kebugarannya belum memungkinkan untuk tampil satu babak. Apa yang dikatakan Coach Bojan Hodak itu benar karena sebenarnya saya juga masih tahap untuk pemulihan. Saya sebenarnya untuk main hanya bisa 15 menit atau 30 menit, ungkap Beckham. Namun karena terbentur regulasi, Beckham Putra Nugraha pun pura-pura kuat untuk tetap tampil selama 45 menit. Tetapi dengan adanya regulasi pemain muda harus bermain di 45 menit. Alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik untuk tim dan mendapatkan hasil maksimal, ujar Beckham. Pada laga melawan Persita, Beckham Putra Nugraha akhirnya ditarik keluar pada babak kedua. Pelatih Bojan Hodak pun memasukkan Ciro Alves. Beckham Putra Nugraha sendiri mengaku bersyukur karena bisa berperang dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 5-0. Jadi saya sangat senang bisa kembali ke tim dengan meraih 3 poin dan bisa membantu ke top 3, ucapnya. Di luar dugaan, begini pernyataan keras dan tegas Bojan Hodak usai pesta kemenangan Persib. Selain catatan berkaitan dengan evaluasi, Bojan Hodak mengaku memiliki catatan yang harus tetap dipertahankan oleh tim Persib. Bojan Hodak menilai salah satu hal yang harus dipertahankan tim Persib ialah organisasi permainan dalam melancarkan serangan. Hal tersebut dirasa Bojan Hodak menjadi hal sangat penting bagi timnya untuk kembali mendapatkan kemenangan di partai berikutnya. Ya, kami cukup beruntung karena seluruh pemain menyerang kami bermain dengan bagus. Bisa dilihat tadi Edo bermain fantastis di babak pertama dan saya menggantinya dengan Ciro. Ciro juga bermain bagus, kata Bojan. Hal bagusnya adalah kami punya beberapa opsi dan pemain yang masuk bermain bagus dan mencetak gol. Kami bermain untuk tim. Karena bisa dilihat tadi tidak ada pemain yang bermain individual, semuanya fantastis, tambah Bojan. Pada akhirnya ini suatu laga yang semuanya bermain bagus. Tapi secara keseluruhan, kami bermain bagus secara tim. Setiap laga, selalu ada 2-3 pemain yang menonjol. Namun itu selalu bergantian, dan itu sangat penting bagi saya sebagai pelatih. Kami tidak ketergantungan pada satu pemain, tutupnya. Yes, alhamdulillah. Shin Tae-yong bisa full senyum. Kiper kelas dunia dari Inter Milan siap gabung dan dinaturalisasi. Begini penjelasan terbarunya. Nama Emil Audero Mulyadi disebut-sebut berpeluang untuk bisa membela timnas Indonesia. Kiper yang membela Inter Milan tersebut punya darah Indonesia dan lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun Emil Audero harus menjalani proses naturalisasi lebih dulu. Pasalnya, ia saat ini memiliki paspor Italia. Ex-Jo PSSI Arya Sinulinga angkat bicara mengenai kans menaturalisasi Emil Audero ke timnas Indonesia. Ia tidak membantah maupun membeberkan. Yang pasti ada beberapa yang kami lihat, tapi soal komunikasi tunggu tanggal mainnya, ujar Arya Sinulinga. Seperti biasa, kami tidak pernah mau menjanjikan karena prosesnya tidak segampang yang kita kira. Ingat loh kemarin kasusnya Saina Patinama, ucap Arya Sinulinga. Dia sampai 3 kali loh ke sini dan tidak jalan. Jadi kita tidak mau janji. Kalau Ivar Jenner dan sebagainya itu cuma 2 kali ke sini. Itu pun setelah kita pastikan semua, katanya menambahkan. Emil Audero baru bergabung dengan Inter Milan pada musim ini setelah dipinjam dari Sampdoria. Gimana kalian, setuju gak Emil Audero gabung timnas? Silakan komentar di bawah ini ya. Akhirnya menang. Bima Sakti bungkam mulut bau sampah pembenci. Timnas Indonesia U17 menang atas klub Jerman.
Tim U17 sukses membawa kemenangan 1-0 melawan SC Paderborn Youth di laga uji coba kedua. Melalui gol cepat dari Nabil Asyura yang dilesakan pada menit ketiga. Senin kemarin, Nabil mencetak gol dengan tendangan jarak jauhnya. Pemain tersebut hampir menggandakan keunggulan Indonesia sekaligus mencetak gol keduanya di menit ke-28, sayang tendangan bebasnya masih tipis di atas gawang lawan. Akhirnya gol semata wayang Nabil bertahan hingga laga usai. Sangat senang dan bersyukur bisa cetak gol kembali karena sudah lama tidak mencetak gol untuk timnas, ujar Nabil Asyura usai laga. Meskipun memenangkan uji coba kali ini, masih banyak evaluasi yang harus dibenahi oleh tim. Seperti komunikasi, chemistry, dan build up dari belakang yang masih harus diperbaiki. Masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki seperti komunikasi, chemistry belum padu, dari belakang juga masih kurang tutupnya.